Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, allazi khalaqal insana fi ahsani taqwim, wallazi 'allamal insana ma lam ya'lam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, khataman nabiyyin wa imamil mursidin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahu azim. Bapak Rektor Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah, Bapak Dr. Haji Hardi Mulyono, yang siogianya beliau hadir di tempat kita ini karena kesibukan dan sangat padatnya aktivitas, sehingga beliau tidak bisa hadir bersama dengan kita. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada beliau, insya Allah acara ini tetap sukses dan berjalan lancar dengan baik. Bapak Wakil Rektor yang berhadir, ada Pak Dr. Anwar Sadat, ini kawan saya ini. Saya kalau udah ada ceramah ada dia, senang aku ini. Karena berdasarkan pengalaman yang lalu, laporannya ke Pak Rektor positif, sehingga hasilnya pun positif. Tapi nggak tahulah tahun ini ya, tapi tak beda jauhnya tuh. Bapak Ibu dosen Sivitas Akademika UMN Al-Wasliyah, Bapak dan Ibu hadirin, kita semua yang di majelis ini, insya Allah dan alhamdulillah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengajian kita pada hari ini judulnya adalah Khamsatu Asya Hayatul Mubarakah. Ada 5 kriteria yang harus kita lakukan agar hidup kita berkah. Berkah itu khairun jiddan, bertambah kebaikan. Berdasarkan informasi dari Pak Sukri, ceramah ini tidak ada tanya jawab. Jadi mana tahu ada yang bertanya, silakan lewat handphone dan WA saya 0811 61 93 955 0x11 6193 955, kata Ustadz Hardianto. Saya ulangi ya, 0811 61 93 955. Tak mau kalian menyimpannya nggak ada masalah, tapi nanti kalian nyesel. Dan ada untungnya itu. Dan banyak kali pun terbentur dengan persoalan agama, dia tanya sama aku. Daripada datangi ustadz, manggil ustadz lagi, kan berapa lagi itu? Harus dibayarnya juga itu kalau ceramah lagi di muka dia. Minimal juz. Nah, jadi dengan adanya nomor ini bisa Ustaz mau nanya kayak tadi, nanya dia apa hukumnya puasa pakai gincu. Pula siang-siang puasa pakai gincu, pikirku pula ya kan. Jadi kan jadi beban pikirannya juga itu kan. Tapi saya kasih jawaban. Mana tahu pula ada ibu-ibu yang pakai gincu, hukumnya makruh. Ya, makruh. Apalagi sampai gincunya itu masuk ke dalam, batal.
Masuk ke dalam gincinya itu, Pak Ismet. Telan. Telan. Ya, batal. Tapi kalau sekedar di bibir saja, dia makruh. Makruh itu dikerjakan pun tidak mendapatkan pahala, ditinggal pun tak berdosa. Jadi lebih besar manfaatnya ditinggalkan daripada mudaratnya. Jadi lebih baik tak usah lah ya, sebaik tak usah. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, hidup kita akan berkah. Apa saja yang diberikan Allah kepada kita, hidup kita semakin baik. Jabatan, pangkat dan kedudukan, harta berlimpah, uang bermiliar-miliar, sawah kita lebar, kebun kita berhektar-hektar, ini akan mendatangkan kebarokahan. Tapi supaya dia barokah dalam diri kita, keluarga kita dan kemaslahatan lebih besar, ada 5 yang kita lakukan. Yang pertama, aqimus sholat. Jangan tinggalkan sholat. Sesulit, serumit, sesempit, sesusah, siapa lagi namanya? Jangan sampai tinggalkan sholat. Karena meninggalkan sholat dosa besar. Dan orang yang meninggalkan sholat itu termasuk kategori kafir. Tidak berbeda kalangan ulama berbagai 4 mazhab tetap mengatakan meninggalkan sholat itu dosa besar. Dan orangnya termasuk kategori kafir. Enggak pula dia bilang non kafir. Jadi jangan dibilang itu kasar. Memang begitu. Kita tahu bagaimana faedah dan fungsi sholat dalam kehidupan kita kan? Innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Karena sesungguhnya sholat itu mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Oh, saya maunya Pak Daud sholat tapi masih mau minum tuak. Teruskan sholatmu sampai akhirnya tuakmu tinggal sendiri. Ah, percuma aja Pak Daud sholat, mulut awak lancip, lanjus. Jadi lancip itu Pak Usop nunjuk orang nggak pakai tangan. Udah datang ustadznya, udah mana? Jadi kalau ada bini kita gitu Pak Anwar, ramaskan saja mulutnya. Kalau biniku itu kuramaskan. Pulang lakinya ke rumah, dia tanya, "Dek, abang mau mandi, anduk mana?" Tuh. Siap mandi. "Dek, abang mau keluar bentar, kunci kereta tadi mana?" Tuh. Kemana lah tak jijik orang nengoknya kan. Udah muncung pun mirip itu ya kan. Ambillah pakai tangan awak, ini abangku sayang paling ganteng, bilang gitu. 7 sebab kenapa terjadi broken home dalam rumah tangga, itu diantara sebabnya adalah karena kata-kata romantis, kata-kata manis dan kata-kata harmonis tak ada lagi antara suami dan istri. Tak kayak dulu pacaran. Dulu waktu pacaran, mulai dari pagi terbit matahari sampai terbenam, itu sajalah kerjanya nyapa-nyapanya itu. "Abang udah di mana? Lagi ngapain? Sama siapa? Di mana?" Sekarang, "Bang, jangan lupa maksi solju, makan siang sholat zuhur." Datang di chat, "Dek, abang lagi OTW to my home." Dibalas, "Titi DJ ye." Sekarang udah 5 anak nonton TV dia, jangankan disapa, ditawarin minuman pun tidak. Sampai kering kerontang mulutnya tuh nonton TV itu. Kayak kemarau 7 tahun. Tanyalah, "Abang minum apa?" Memang terkadang Pak Anwar panggilan istri kepada suami itu pun tergantung penghasilan. Iya kan? Kalau istrinya itu manggil suaminya pula abang, kalau manggil suaminya papa, 5 juta. Kalau istrinya manggil suaminya itu papi, 10 juta. Kalau istrinya manggil suaminya itu dedi, 15 juta. Kalau panggilannya ayang beb, itu sudah tak terhingga penghasilannya.
Kalau panggilannya pula ayah, abi, buya, itu lebih banyak doanya daripada usahanya. Kalau panggilan istrinya pula sama suami ayah saja, mengayahkan anak-anak, terkadang ada, terkadang tidak. Kalau panggilannya suami itu kepada istrinya, istri manggil suaminya abang, itu yang sering kena marah. Kalau panggilannya pula emas, ini apa namanya, tell me, telat mikir. Kalau panggilannya mas, lambat. Itu fakta loh. Bukan aku bilang-bilang saja begitu, tidak. Jangan gaya-gayaan awak, ya kan? Ini gaya-gayaan sambil gendong anaknya. Kalau papanya anak-anak pulang dari mana-mana bawa kue aja, panggilannya papa, dasternya aja koyak. Gak cocok. Tetangga sebelah pun nengok, ya lah gaya papa. Wiridnya aja 3 kali tak bayar, gak usah paksain ya. Nah, itu fakta loh. Nah. Ya buktinya tengok itu. Nah. Si istrinya bilang sama suaminya, "Pak, anak-anak bayar SPP berapa? 300.000. Yang namanya papa langsung kasih. So. Kalau papi, anak-anak bayar SPP berapa? 300.000. Ini ATM, terserah kau ambil berapa." Pinnya udah tahu kan, sesuai dengan tanggal lahir papi kan. Nah. Kalau ayah abi, kalau umpamanya daddy, dad, ini anak-anak bayar SPP berapa? 300.000 semua 3 bulan. Minta nomor WA guru-guru mata pelajarannya, kasih hadiah sama orang itu. Kalau panggilannya ayang beb, ini anak-anak bayar SPP berapa? 3 bulan, April, Mei, Juni, 3 bulan sekaligus, karena sudah mau berakhir mata pelajaran orang di sekolah orang nih. Mulai dari kepala sampai seluruh guru, catat semua. Kalau ada 80 orang, 2 bus kita charter, kita bawa untuk berangkat ke Danau Toba. Itu ayang beb. Kalau abi, abah, buya, anak-anak bayar SPP berapa? 300.000. Apa kata si abi, si abah, si buya ini tadi? Doakanlah adanya rezekinya itu. Apa lagi? Kalau panggilannya ayah, ini anak-anak bayar SPP loh ya. Berapa? 300.000. Kenapa banyak kali? 3 bulan. Apa kata si ayah? Ada duit kau bayar, tak ada ngutang dulu. Kalau panggilannya abang, bang, anak-anak bayar SPP berapa? 300.000. 300.000? Iya. Kenapa mahal kali? 3 bulan. Kau bercakap tuh pakai otak tidak? Panggilannya abang. Kalau panggilannya mas, anak-anak bayar SPP berapa? 300.000 3 bulan. Bayar enggak ya? Mikir. Tapi janji ya ibu-ibu ya, jangan gara-gara itu pulang dari sini bertukar panggilan. Nanti sampai di rumah, Assalamualaikum ayah, Assalamualaikum ayah. Suami pun bingung, siapa panggil ayah? Biasanya panggil papa. Siapa panggil? Loh. Kau panggil ayah sekarang, kok nggak panggil papa? Nggak jelas. Jadi jangan dipaksakan kali lah ya. Panggil opung, panggil nek opungnya panggil opa. Ih, gaya opa. Kalau awak dipanggil opa, minimal kebun sawitnya 200 hektar. Baru cocok panggil opa. Opung sajalah, opung. Kalau tak ada ya jangan. Ini gaya opa. Bensinnya aja cari pertalip ketengan kok. Yang 10.000 itu pun nawar lagi. Jadi bapak dan ibu, hidup kita akan barokah. Tegakkan sholat, dirikan sholat, laksanakan sholat. Jangan sampai tinggal sholat. Rotasi perputaran sholat dari waktu ke sholat itu menghapuskan dosa kita. Bainal mu'minuna wal kafirun as-sholah. Yang membedakan orang beriman dengan orang kafir itu sholat. Jadi kalau dia tidak sholat, kafir. Suaminya tak sholat, suami. Istri tak sholat, istri. Pulang suaminya dari mana-mana, lalu diciumnya bininya tak sholat. Enggak jijik ibu cium orang kafir.
Malamnya tidur pula lagi sama dia. Ih, aku membayangkan dia aja kafir tidur sama bini. Aduh, ya Allah. Lahir pula lagi anak, lahir dari orang kafir. Ih, Allah. Makanya disunatkan, mohon maaf ini kena siang-siang tapi malam nggak apa-apa lah, bantil aja situ ya. Berhubungan suami istri itu disunatkan berwuduk dulu Pak Ismet. Sunat hukumnya. Apa gunanya dia berwuduk kalau toh juga nanti batal juga sama bininya? Nggak ada masalah. Baca doa sebelum kawan tuh nyosor. Baca doa. Gitu. Ini tidak. Kau tahu lahir anak. Oon jadinya. Orang tak ini pula tidak dipersiapkan dengan matang. Hanya asar aja. Nah ini Bapak dan Ibu, Ramadan ini membentuk kita menjadi orang yang memiliki pemahaman agama yang baik. Maka dengarkan pengajian, ada ustaz ceramah dengarkan. Ini tidak, kalau datang ustaznya ngantuk. Model mengantuk ini Pak Anwar ada 3 macam. Pertama jatuh ke muka ini. Yang kedua ke belakang. Yang ketiga muter. Yang paling parah awak ceramah ditakut-takuti, yang putih matanya sampai. Ada lagi kayak kucing kehujanan, kayak kucing kehujanan masuk rumah. Pernah kalian tengok kucing kehujanan masuk rumah? Itu sakit kali model ngantuk kayak gitu. Maka dengarkan pengajian. Khutbah Jumat 15 menit itu sudah nengok-nengok jamaah aja tuh najar itu gini. Bisa pula dia. Apalah yang dapatnya nanti kalau sudah siap khutbah? Kalau 15 menit berarti 1 bulan 1 jam dapatnya ilmu agama. 1 tahun 64 masjid, 64 kali Jumat, berarti sudah 2 semester itu. Mata kuliah agama 2 SKS sudah itu. Jadi kalau umpamanya 8 tahun dia dengarkan khutbah, udah strata 1 dia SAG dia itu dari menghasilkan mendengarkan khutbah Jumat saja. Ini masih ditanya lagi, Pak Ustadz apanya hukumnya tahiyat gini. Masih ditanya lagi tuh umurnya 50 tahun, sholat Jumat, setiap Jumat. Masih. Dalam pikiranku, syukur kau pakai tangan, pikirku pula terkadang. Yang gitu-gitu tak usah ditanya-tanya gitu-gitu tuh. Tanya yang tinggal di masjid itu udah tahu itu. Dah, ya. Sholat. Kemudian yang kedua, hidup kita akan berkah. Ikramul Quran, baca Al-Quran. 1 huruf kita baca dalam Al-Quran, maka dilipat gandakan Allah nilai kebaikannya 10 huruf. Alif, Lam, Ra, 3 huruf, 30. Surah Al-Fatihah 117 huruf. Kali 10. Berapa itu Pak Sukri? Memang dia pun matematika lemahnya memang. Nah. Dilipat gandakan Allah pula di bulan Ramadan ini. Bayangkan berapa nilai kebaikan yang kita dapatkan perolehan dari baca Al-Quran. 1 kali khatam kita 1 Ramadan. Kali 10 huruf setiap huruf. Kali 10 kebaikan setiap 1 huruf kita baca. 1 amalan yang paling efektif untuk mengejar kebaikan, pahala, kebajikan yang kita peroleh, Al-Quran. Al-jannatul mustaqotun ila arba'atin nafar. Ada 4 golongan yang dirindukan Quran. Pertama, talil Quran, orang yang gemar, suka, senang baca Al-Quran. Hobi baca Quran. Dia jadikan Al-Quran bacaan hari-hari. Dia suntuk kalau tidak baca Quran. Tapi di Berayan ada orang suntuk kalau tak nampak koran. Rela dia marah sama anaknya, sama keluarga di rumah itu kalau tak nampaknya koran. Mana koran kita? Tadi kan udah masuk koran. Kenapa nak nampak ini? Tapi 1 tahun Al-Quran itu di atas lemari, tak pernah dia marah kalau dia tidak baca dan tak pernah dia tengok. Gayalah meninggal dunia ayahnya, ditaruh Al-Quran 10 tumpuk. Ada lagi tak ada kulitnya lagi Al-Quran ditaruh di situ. Tapi 1 pun tak ada yang bisa pandai membacanya. Kenapa? Orang bukan ahli Quran.
Kan bahagia kita, senang kita nengok orang tua yang meninggal dunia, anaknya keliling 10 orang baca Al-Quran. Ada yang paling kecil masih TK, baca Iqra. Banana. Jadilah itu. Ini tidak 5 orang anaknya, semua sarjana. Tapi ketika meninggal ayahnya, tak ada yang dekatkan Al-Quran kepada ayahnya. Satu jaga parkir, yang satu lagi menerima tamu, yang satu ngawasin kuburan. Yang perempuan, si ibu asyik gini-gini aja. Yang bini melamun aja, entah apa dilamunkannya, entah apa dalam pikirannya. Bacalah Al-Quran. Menangis boleh menangis, tapi tidak boleh meratap. Iqra'ul Quran. Iqra'ul Quran, baca Al-Quran. Kemudian yang ketiga, hidup kita akan barokah. Birrul walidain. Berbakti kepada orang tua kita. Barro, bor, sumber mata air. Bor, ngocor. Jadi kebaikan yang kita buat kepada orang tua itu tanpa ada batas. Sampai dia meninggal dunia tetap kita berlaku berbuat baik kepada orang tua kita. Mumpung masih ada mak kita, mumpung masih ada ayah kita. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, birrul walidain. Jangan sempat orang tua kita meneteskan air mata karena rasa rindunya sama anaknya. Jangan sempat orang tua kita meneteskan air mata karena dia sakit hatinya gara-gara sikap yang ditunjukkan dan dibuktikan oleh anaknya. Assalamualaikum. Jadi dia doh lokot. Ya, langsung disenggah. Assalamualaikum, di mana kau Jul? Kenapa sih ya? Kalaulah ada presiden, ayah kau tuh di atas presiden. Dia yang manggil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Allah ya Tuhanku ayahku yang paling ganteng di rumah ya Allah. Pada ayah gini. Pujian dan sanjungan anak kepada orang tua memang tidak dia tunjukkan dia senang, tapi hatinya bahagia. Sekarang kita sudah tahu kita sekarang sebagai orang tua, apa kali yang kita harapkan dari anak kita. Tak kita butuh harta, tak kita butuh duit dari dia. Ditanyanya saja kita satu hari, sehatnya ayah. Kalau di rumah dibilangnya ayah mau minum kopi. Tapi bapak dan ibu itu tidak terlepas dari seperti jatuhnya durian dari pohonnya. Jadi kalau orang tua tidak mendidiknya hal yang demikian, nanti dia sama suaminya pun begitu juga. Makanya ibu sekarang sama suami itu adalah merupakan tarbiyah, pendidikan untuk anak-anak kita. Tengoknya omaknya sama suaminya, sama ayahnya, macam mana. Oh, nanti pun aku begini juga lah sama suamiku. Sakit suami, sakit ayahnya, tengoknya mamaknya, diurusnya. Makanya ibu-ibu, mumpung ada suami awak, ada anak-anak, ditunjukkan sama mereka bagaimana kita dengan suami kita, nanti begitu juga dia dengan suaminya. Jadi kalau ibu dengan suami ibu baik, anak-anak pun akan mencontoh nanti sama suaminya juga baik. Ini pula tidak. Batuk-batuk lakinya itu, marah-marah bininya. Udah batuk jangan masuk ke rumah, kenapa? Buat penyakit aja, buat kuman aja. Begitu datang laki awak batuk-batuk, sambut dengan sukacita. Ya Allah, kenapa bang masuk angin bang? Sini bang kurut bang, mandi abang dulu. Bawa dia ke kamar mandi, bukain bajunya. Mana tahu ada yang biram-biram merah-merah di bajunya itu, di badannya itu kan. Ya nggak apa-apa, orang sama bininya kok. Ada masalah kan? Yang di Barayan itu lebih parah lagi, sama laki orang pun dibawa ke kamar mandi. Nggak ada masalah juga ya. Biasakan itu Pak Sukri mandi berdua sama bini awak, jangan sama bini orang. Ini mau bini orang cepat kali, ya kan? Itu juga satu di antara penyebab kenapa terjadi broken home dalam rumah tangga kita.
Sikap kita terkadang sama istri, sama suami pun juga tidak menunjukkan keharmonisan. Bawa sekali-sekali Pak Anwar Sadat mandi bini awak tuh. Dek, nanti malam mandi sama ya. Nah, jangan sompat, nanti ada orang lain ngajaknya, gawat kita. Habisnya abang nggak pernah ngajak katanya. Baru dangol. Tunjukkan. Tanya bini laki awak, bang, abang mau makan apa? Sate, soto, sop mau abang? Ku buat martabak telur abang mau? Mau ini bang, mau ini bang. Gitu dong. Ini nanti udah sakit lakinya tuh barulah ditawarin yang enak-enak. Napas sudah ngos-ngosan, mata pun udah melep-melep. Baru tawarin, abang, aku masakin soto, abang mau biar selera abang makan ya bang. Atau abang mau makan sate Jakarta bang, ya boleh kan nanti ya bang. Ya Allah ya Tuanku bang, mata abang udah sayup-sayup bang. Biar selera abang makan. Aku belikan roti ya bang, roti bang abang, itu kawanku mau pulang dari Siantar tuh roti ganda. Mau abang bang, mau abang bang, roti ganda. Waktu sakit awak dengar ditawarin yang enak-enak. Udah sehat, udah sehat awak, dek buat soto napa dek? Walau udah mantong-mantong sehat, permintaannya banyak kali. Dulu waktu sakit, mulai dari sate, soto, sop, tulang sumsum, apa lagi, buntut apa, sop buntut, ditawarin, udah sehat. Telur pun tak kadang kayak dipijak-pijak ayam, tengok telur ayam, usir-usir gitu. Tawarinlah, ditengok anak kita, oh sayangnya pula omakku sama ayah tuh, pantaslah ayah tuh pun sayang sama omak. Oh nanti pun aku begitu sama suamiku. Begitu. Jadi tauladan kita bagi anak-anak kita. Berbakti anak kita kepada orang tuanya, karena orang tuanya juga menciptakan peluang untuk baktinya kepadanya. Birrul walidain. Dulu ada satu kisah. Pada masa pemerintahan, pada masa Nabi Sulaiman alaihissalam. Ketika Nabi Sulaiman lewat di sebuah lautan, gelombang lautan itu tiba-tiba dahsyat sampai perahu Nabi Sulaiman pun oleng. Ditanya nahoda, apa sebab? Gak tahu ya Nabi Allah Sulaiman, kenapa ini begini. Lalu Nabi Sulaiman perintahkan jin, tolong tengok di dasar lautan, apa penyebab ini terjadi gelombang yang begini tinggi. Jin pun naik lagi balik. Ya Nabi Allah Sulaiman, yang membuat ini makanya gelombang ombak besar ini karena ada semacam kubah di dalam dasar lautan. Angkat, kata Nabi Sulaiman. Angkat sampai di pinggir pantai. Nabi Sulaiman dengan ABK-nya pun turun untuk melihat dan menyaksikan kubah itu. Ternyata di kubah itu ada seonggok semacam makhluk. Nabi Sulaiman bertanya, hei orang yang di dalam kubah, apakah kau manusia, jin atau apa? Yang di dalam bilang, aku manusia. Kenapa bisa kau berada di dalam ini? Dari mana makan dan minummu? Bagaimana kau tahu siang dan malam? Kalau aku makan, belum lapar sudah tersedia makanan di dalam kubah ini. Kalau aku mau haus, akan muncul air-air dari pinggir-pinggir kubah ini yang manisnya lebih manis dari madu, yang lebih sejuk dari salju, yang lebih putih dari susu. Lalu bagaimana kau tahu siang dan malam? Kalau malam kubah ini akan menjadi gelap, dan kalau siang kubah ini menjadi terang benderang. Apa kehebatanmu sehingga Allah memuliakanmu? Dia bilang, dulu aku punya orang tua. Orang tuaku itu sudah tua renta. Setiap kemana-mana aku selalu menggendongnya. Di saat aku bekerja, kuayunkan dia di sebuah pohon. Lalu ibuku selalu berdoa, ya Allah, andai nanti aku tiada, tempatkanlah anakku antara langit dan bumi. Selalu itu yang dibilang oleh ibuku. Ya Allah, andai nanti aku telah tiada,
tolong tempatkan anakku antara langit dan bumi. Ketika meninggal ibunya, dia pun akhirnya diruntun nuka di stapa yang sangat dalam. Akhirnya dia mencari hiburan, pergilah dia ke pinggir pantai. Begitu sampai di pinggir pantai, datang ombak menggulung, akhirnya dia sadar berada di dalam kubah itu. Tapi jangan pula gara-gara itu kalian gendong-gendong mak kalian kemana-mana, tak bakalan. Takut awak jatuh mak kalian itu baru tahu rasa kalian. Artinya ini semacam misal, begitulah baktinya. Banyak kisah-kisah nyata dalam fakta kehidupan, testimoni realita yang menjadi contoh dalam kehidupan kita. Bagaimana bakti orang tua kepada anaknya, Allah muliakan hidupnya. Saya catat dari 357 wali kota bupati di Indonesia ini, ada 17 bupati yang kena baktinya sama orang tuanya, Allah jaga harkat dan martabatnya. Selain dia bupati, selama bupati pun Allah jaga karena orang tuanya mendoakan. Jadi kalau masih ada orang tua kita, ya tegur sapalah minimal. Kalaupun tidak kita bisa bahagiakan mereka secara material, paling tidak kita bahagiakan mereka dengan sikap kita. Assalamualaikum, ya alhamdulillah ya aku naik pangkat sekarang, alhamdulillah senang. Banyak lagi kisah-kisah nyata juga yang bagaimana orang anak-anak kepada orang tuanya begitu durhakanya. Kisah-kisah Sampuraga, Malin Kundang dan Simardan itu cerita lama yang sudah mungkin usang dan asung. Tetapi ada cerita banyak yang baru yang menjadi fakta realita dalam kehidupan kita. Karena orang anaknya tidak berbakti dan durhaka pada orang tuanya, celaka hidupnya. Tak berkah. Udah berapa Bu? Bu? Dengarnya kalian ceramah aku nih, ya Allah ya Tuhanku. Berapa? 3? Udah, nanti di akhir di akhir ceramah nanti ada pertanyaan, sampai bisa jawab aku kasih beras 5 kilo. Yang keempat, ikramul ulama, muliakan guru ngaji kita, muliakan ustadz kita, siapa yang pernah mendidik dan membimbing kita, mengarahkan kita untuk menjadi orang baik, itu adalah ulama. Muliakan mereka. Hargai mereka, hormati mereka. Dulu di kampung kami di desa Ujung Padang, Kecamatan Eknatas, Kabupaten Labuan Batu Utara, itu kalau hari Marpoken ada tuan guru tuh datang ke kampung tuh, belum sempat dia ke Poken sudah penuh itu sepedanya itu. Penghormatan orang kampung kepada ulamanya. Ada yang ngasih kelapa segandeng, ada yang ngasih jantung pisang, ada yang ngasih pisang satu tandan, ada yang ngasih ikan teri seperempat, ada yang gula merah, macam-macam. Jadi uang yang dia bawa mau belanja tadi tak laku itu di Pekan, karena di sana banyak jemaahnya yang mengasih gratis sama dia. Beda dengan ulama-ulama sekarang, awak sampai kering kerontang pun ceramah. Tak tahu laku gimana. Kalau di sini lain, Dia tidak sekarang, nanti di akhir. Setidak-tidaknya begitu. Jadi kita muliakan mereka, jangan dibuli. Ustaz juga manusia, ulama juga manusia yang tidak luput dari noda dan dosa. Ini kalau udah ustaz yang salah, satu media itu berkali-kali berulang-ulang meliputnya. Itu kelemahan kita. Kenapa tidak kita jaga dia? Kita jaga juga lah dia. Kita kawal dia. Karena tanpa ulama tak akan ada orang mewariskan ilmu dan pemahaman agama yang baik. Ulama adalah tiang atau pilar menolak bala. Kalau tak ada ulama yang mengajarkan huruf demi huruf, angka demi angka, nilai-nilai kandungan isi Al-Quran, hidup kita tidak akan barokah. Satu kisah, pernah malaikat diperintahkan untuk menggoncangkan gunung untuk memberikan ajab kepada satu kampung. Tiba-tiba Allah bilang, stop, rencana bubar. Kenapa begitu ya Allah? Karena masih ada ulama yang bangun tengah malam. Karena masih ada orang tua yang mengasuh anaknya.
masih ada anak yang berdosa, masih ada orang yang memanggil suara azan di masjid. Gara-gara itu, gara-gara yang 4 ini Allah tunda ajaknya. Bayangkan coba. Jangan sepele. Walaupun kau tengok, kau dengar itu azan, tapi azan itu bisa menghalau bala. Apalagi kalau azannya azan preman. Preman yang azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Satu kampung datang. Ada yang bawa ember, ada yang bawa kayu, ada yang bawa kelewang, ada apa. Jangan pernah satu kisah di Medan ini, ada preman taubat Pak Ismet. Preman taubat. Kebetulan dia didakwai sama jamaah tabligh, akhirnya dia bertaubat. Dan dia biasanya sebelum taubat itu minumannya minimal tua. Minimal tua. Kalau whisky, brandy, cap topi miring, udah sering. Tua, tambulnya bukan tikus, tapi kucing rebus. Jadi datang jamaah tabligh ini, diceramahilah mereka, di antara sekian masuklah sisam ini satu. Sisam ini, ikutlah akhirnya dia bertobat. Khurus selama 40 hari. Selama 40 hari dia pun pandai azan. Disuruh orang itu diazan. Suaranya merdu, panjang napasnya. Begitu udah siap 40 hari, keluar dia, kemudian masuk kampung dia pun akhirnya tengok orang udah tobat. Karena cantik suaranya, di parter tua tuh kalau dia nyanyi, tanpa tali gitar bisa bunyi gitar tuh. Tak ada talinya bisa bunyi. Apalagi pakai tali, ya kan? Cantik suaranya. Dah, kau ajan sam. Ajanlah dia. Merdu. Saking kan merdunya ajannya nih, ujungnya salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Paten. Begitu giliran hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, Allahu Akbar. Bapak dan Ibu terasa salahnya karena pendek napas saya. Ini panjang, jamaah pun jawab Allahu Akbar. Nggak sadar itu. Selama 40 hari begitulah cantiknya suara dia azan. Di amat-amatinya jamaah yang sholat itu pun sedikit yang datang. Dia pun pikir, dia apalah caranya supaya aku azan ini orang banyak datang, pikirnya. Terakhir dibantainya azan jam 10. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang ini jam 10, azan apa ini? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siapa yang azan tuh? Ya preman taubat itulah, kata. Ya udah kumat itu balik, kata. Datang orang ramai-ramai. Dari luar orang. Sam, ini jam berapa ini? Lanjutkannya azan sampai siap azan. Di luar tuh udah rame rupanya. Siap di azan, la ilaha illallah. Tengoknya senang dia, rame di luar. Sini kau. Ada apa, Wak? Kau udah gila kau ya. Gila macam mana, Wak? Kau ini azan apa? Apa rupanya masalah? Ini jam berapa coba? Jam 10. Azan apa jam 10 biar tahu. Kena sengit kau ya, kumat kau ya, gila kau ya. Oh itu masalahnya. Begini, Wak, begini. Dengar. Jangan ada yang macam-macam ya, dengar. Beroti kau turunkan, parang kau turunkan, ember kau turunkan. Dengar dulu. Begini. Aku azan subuh, kau datang. Aku azan zuhur, kau datang. Asar aku azan, kau datang. Maghrib aku azan, kau kemana? Isya aku azan, kau di mana? Kenapa jam 10 aku azan, kalian datang semua? Siapa di antara kita yang gila? Terakhir malu sendiri. Akhirnya mereka yang tadinya dibilang itu, akhirnya ikut sholat duha aja. Singkat cerita, si Sam ini karena dia azan tuh mic-nya di sini, di mimbar ini, mic itu. Ketika sholat asar dia azan. Begitu dia siap azan, la ilaha illallah.
mimbar ini. Orang yang sholat asar tengok, tidur pula lah si Sam ini. Siap asar, masih tetap dia berdiri begitu. Adik-adik yang tinggal di masjid sebagai marbot, mau bersihkan menjelang maghrib, ditengoknya. Ya, Bang Sam ini masih berdiri aja sini. Ternyata mereka membangunkannya, si Sam itu sudah tidak bernyawa lagi. Mati dalam keadaan azan. Kita siapa yang menjamin kita nanti matinya dalam keadaan azan? La ilaha illallah. Nggak ada yang bisa menjamin. Jadi jangan sepele sama preman. Preman kuda taubat gawat. Dah. Yang terakhir. Ini. Yang kelima ini. Supaya hidup kita barokah. Kullu yaumi sodakoh. Setiap hari kita bersodakoh. Setiap hari, walaupun setetes air, walaupun sebutir nasi, walaupun secuil roti, walaupun sebutir kurma, walaupun serupiah, walaupun seringgit. Setiap hari kita bersodakoh. Banyak hikmah sodakoh. Bisa menyehatkan kita, bisa menjaga keselamatan kita, dan bisa menyelamatkan harta kita. Bisa pula menyampaikan hajat kita. Saya kira kalau kita rutinkan bersodakoh, tanpa kita sadari nanti sodakoh itulah yang akan menyelamatkan kita. Sodakoh itu yang menyelamatkan kita, menyehatkan kita, menyampaikan hajat kita. Maka ketika ibu bersodakoh, jangan lupa apa hajatnya. Setiap hari, rutin, itu namanya amalan soleh. Beda amal soleh, beda amalan soleh. Kalau amal soleh, setiap perbuatan baik yang Bapak Ibu kerjakan kapan saja, di mana saja, pada saat apa saja, sedang apa saja. Itu amal soleh. Tapi kalau amalan soleh, lamnya pakai alif, baris 2 di atas, amalan soleh, lamnya pakai alif, menunjukkan bahwa dalam ilmu bahasa Arab, alif itu berfungsi bahwa ada perbuatan baik yang kita lakukan secara intimror, kontinu. Rutin. Jumlahnya 2000, sasarannya anak SD, anak yatim. Tempatnya di depan gang. Waktunya pagi. Itu namanya intimror. Itu namanya amalan soleh. Inilah yang membedakan orang beriman dengan orang beriman. Sama. Orang yang beriman sama orang beriman. Yang membedakan adalah takwanya. Oh, sama takwanya. Di antara kita sama takwa kita. Ternyata yang membedakan kita sesama kita adalah amalan solehnya. Orang bilang begini, kurasa waktu yang ada yang amalannya itu. Kalau tidak tak mungkin mobil itu celaka kayak gitu. Masa dia selamat, yang lain sudah mati. Ternyata testimoni dia ditanya sama wartawan, apa amalan Uwak? Ternyata ada amalannya. Setiap keluar dari rumah dia tidak pernah lupa membaca suratul Fatihah. Di dalam kitab Mutiara Fatihah dijelaskan, Rasulullah bersabda, barang siapa membaca surah Al-Fatihah, maka malaikat membentangkan sayapnya. Ketika dia di hutan akan bertemu dengan binatang buas, Allah tundukkan. Kalau ada binatang berbisa, Allah cabut bisanya. Itu akibat baca surah Al-Fatihah. Masuk dia ke hutan, ada harimau. Ditengoknya aja harimau itu kayak kucing gitu. Ada kalajengking, ada ular, mematok dia, hilang bisanya. Karena Al-Fatihah. Tapi ini tidak bisa dipraktekkan. Jangan nanti mantang-mantang saya bilang begitu, baca Al-Fatihah, taruhnya ke kalajengking. Digigit, bengkak, lapor sama dokter. Dia bilang gini-gini, ada ustaz ceramah di UMN katanya kalau baca Al-Fatihah nggak mempan bisanya. Kena pula gara-gara itu. Amalan itu artinya rutin. Jangan giliran perlu baru dibaca. Terakhir ini saya ceritakan kisah testimoni tentang amalan. Seorang wartawati di California. Dia bertugas sampai jauh malam. Begitu siap dia sudah berita tinggal cetak. Keluar dia dari kantor berita itu, ternyata kendaraan tak ada. Akhirnya dia putuskan jalan kaki, lorong demi lorong, gang demi gang. Nah, ketika dia memotong jalan gang mau ke rumahnya,
Ternyata di lorong itu ada ditengoknya anak muda yang sangar, dia yakin itu adalah penjahat. Tapi kalau dia mundur ke belakang, lebih jauh lagi, lebih dekat dia tembus ini menuju rumahnya daripada dia mundur ke belakang. Tapi karena bacaan surah Al-Fatihah tadi, dia bacakan Al-Fatihah itu rutin sampai dia melalui dan melewati anak muda penjahat itu tadi, dia pun aman dan nyaman. Sampai di rumah dia beraktivitas dan dia pun tidur. Kemudian besok pagi setelah sholat subuh, dia buka TV, ada rupanya berita penting. Satu di antara berita itu adalah di gang, di lorong yang dilewatinya itu terjadi pemerkosaan dan pembunuhan sekaligus perampokan. Dan orang itu adalah mati dia buat. Dia yakin lorong itu yang dia lewati, jam tidak jauh beda. Setelah dia lewat baru kejadian. Naluri kewartawanannya muncul. Dia kepingin ketemu dengan pelaku yang sebenarnya. Dia datangi kantor polisi, kemudian dia tanya sama polisi, oh itu orangnya. Apakah benar yang saya tengok semalam itu dia orangnya? Ternyata betul. Dia tanya. Setelah beberapa pertanyaan dia tanya, apakah sebelum ini Bapak tidak melihat ada wanita lewat? Ada. Kenapa Bapak tidak melakukan pembunuhan itu sama dia? Niatnya saya ada, tapi begitu dia dekat ternyata dia tidak sendiri. Ada berapa orang yang lewat itu? 1 perempuan, 4 laki-laki yang tegap-tegap. Ternyata malaikat menjelma pada saat itu sehingga anak muda ini tidak berani mengganggu perempuan itu. 2 di belakang, 2 di depan, 2 di belakang. Ada pengawal. Harim yang kita sekarang ini itu ada, bisa dia menjelma kepada kita. Akhirnya selamatlah anak muda itu, selamatlah perempuan itu. Nah Bapak dan Ibu, jangan lupa kita memiliki amalan. Terserah apa amalannya, biarlah kecil tapi sederhana, biar sedikit tapi berguna. Jangan berpikir nanti tak ada untung, tak ada manfaat. Lakukan secara rutin. Apakah Ibu mau bersedekah setiap Jumat 1 karton minuman? Apakah setiap Jumat mau bersedekah pisang barangan? Apakah mau bersedekah setiap Jumat nasi bungkus? Apakah setiap Jumat? Apa saja silakan. Apalagi tiap hari. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Sudah 45 menit saya menyampaikan tausiah di hadapan kita semua. Semoga hidup kita akan barokah. Yang pertama, jangan tinggalkan sholat. Yang kedua, baca Al-Quran walaupun 1 ayat 1 hari. Yang ketiga, berbakti kepada kedua orang tua. Yang keempat, muliakan para ulama-ulama kita, guru-guru kita, ustadz-ustadz kita. Kemudian yang kelima, yang paling penting dari ini semua selain sholat adalah tolong rutinkan bersedekah setiap hari. Walaupun setetes air, walaupun sebutir nasi, walaupun secuil roti, walaupun seringgit, walaupun serupiah. Setiap hari kita lakukan dengan waktu yang tepat, jumlah yang pas, kemudian sasaran yang tepat dengan keadaan yang tepat pula. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Ramadan Karim. Semoga apa yang kita laksanakan di bulan Ramadan ini menjadi amal dan investasi kita di saat nanti di Yaumil Mizan akan ditimbang amal ibadah kita. Semoga puasa yang kita laksanakan sebulan penuh di Ramadan ini akan menjadi pendorong, membackup kita pada saat itu untuk diberatkan timbangan amal kita. Semoga berguna dan bermanfaat. Terima kasih kepada UMN Channel TV. Semoga apa yang saya sampaikan ini akan semakin menambah siar kita di dunia dakwah lewat televisi ini. Insya Allah semakin bertambah orang beriman dan beramal soleh. Tentu kalian sebagai kru UMN Channel TV ini akan semakin hari semakin sukses. Wallahu alam. Kepada Bapak Rektor dan Wakil Rektor yang hadir, terima kasih atas atensi kita semua. Semoga kita bisa diberikan Allah keberkahan hidup. Insya Allah di lain hari kita ketemu lagi. Dan apa yang saya sampaikan ini akan menambah wawasan, pengalaman dan pengetahuan kita untuk memperkokoh iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Daud Segita undur diri, kembali ke studio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.